Akhirnya kami sampai di base camp Patak Banteng. Lalu teman saya mengurus marsi dan membayarnya sebesar 15.000 per orang. Oh ya, saat itu pun ada 2 orang pendaki nih men, asal Jakarta juga, berminat gabung bersama rombongan kami nih. Tanpa pikir panjang, kami pun menerimanya. Lumayan lah untuk meramaikan saat perjalanan. Trekking pun dimulai pukul 10 pagi melalui jalur Patak Banteng. Saat itu kami disambut dengan beberapa anak tangga warna-warni yang khas dari jalur Patak Banteng. Oh ya men, trek Patak Banteng ini kabarnya lumayan terjal, tetapi tidak memakan waktu yang banyak untuk sampai ke puncaknya. Kalau cepat, bisa sampai 2 jam. Dan pendakian pun dimulai. Let's get started. Oke guys, perjalanan kita ke naik Gunung Prau itu jam 9.30, jam setengah 10 lah ya. Dibanding Lau gimana? Lumayan awalannya konsisten. Ini masalahnya sampai atas terjal terus sampai puncak. Kalau kita sudah mendapatkan tiket yang didapat dari basecamp saat registrasi tadi, jadi mungkin gak ada lagi tuh yang namanya pendaki ilegal bisa lolos masuk. Lagian apa susahnya sih kita bayar Rp15.000 saja? Di sana kan kita sudah dapat perlindungan seperti asuransi dan lain-lain. Jadi please lah, kita harus jadi pendaki yang cerdas ya. Selepas dari pos 1, treknya sudah mulai tangga kembali. Aduh, ini udah bikin males lagi. Makanya kita pun mengambil istirahat dulu di sebuah shelter. Saya nggak tahu deh, apakah ini memang shelter yang dibikin untuk istirahat para pendaki atau malah gubuk para petani? Karena memang dari bawah tadi sebenarnya treknya itu melewati ladang warga. Bahkan nanti sampai pos 2 treknya akan sama seperti ini. Ya, seperti tempat-tempat dataran tinggi lainnya, kalau mata pencaharian masyarakat kawasan Dieng didominasi oleh sektor pertanian. Apalagi kawasan Dieng memang merupakan daerah pegunungan berapi yang pada masa lampau pernah beberapa kali meletus, sehingga memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi. Dan komoditas tanaman yang dibudidayakan petani di sini lebih didominasi oleh tanaman kentang. Kurang dari 50 menit kita jalan dari base camp, akhirnya kita sampai di pos 2. Tepat di bawah pos 2 ini sudah ada sebuah warung yang menjajakan makanan cukup lengkap. Mulai dari buah semangka, ada juga goreng-gorengan, dan tentunya berbagai macam minuman juga sudah cukup lengkap tersedia. Nah, mulai dari pos 2 ini antrean di trek sudah tak terhindarkan, sehingga Kang Firman sama Kang Rudi tertinggal dari rombongan. Dan saya pun berinisiatif untuk menunggu mereka berdua. Sedangkan ketujuh teman saya yang lainnya, mereka pergi duluan. Pos 2 pun terlihat, tandanya kita mulai memasuki hutan. Dan di sini nih men, katanya sih ujian kesabaran dimulai. Bener aja, melewati pos 2, akhirnya tanjakan khas jalur Patak Banteng pun dimulai. Lumayan terjal, mengingatkan saya kepada jalur Swanting di Gunung Merbabu.
Oh ya men, jalur Patak Banteng ini kabarnya jalur paling favorit para pendaki. Meskipun terjal, tapi cepet nyampe ke puncaknya. Cuaca saat itu agak bersahabat, ya lumayan adem lah, dimana membuat trek Patak Banteng pun tidak terlalu gersang. Mungkin kalau gersang, pas diinjak langsung keluar debunya, kayak bedak anak alay. Waduh. Jalur Patak Banteng ini biasa aja sih. Biasa aja. Lebih sakitan ditinggal dia pas lagi sayang-sayangnya. Bukan begitu Ageng? Enggak bang, gua gak bakal ditinggal ya. Sekarang aja ngomong gitu ya. Lu doain. Akhirnya kami pun sampai di pos 3 nih men. Sempat beristirahat dan itu lumayan lama karena beberapa teman yang lain Perjalanan menuju pos 4 yaitu pos Pelawangan bisa dibilang jalur yang paling terjal. Walaupun jarak tempuhnya sebenarnya nggak terlalu jauh. Namun lagi-lagi kita harus ekstra sabar karena harus bergantian dengan teman-teman pendaki lain, terutama yang mau turun. Padahal sebenarnya treknya ini cukup luas sih, tapi karena memang saking ramainya, ya mau tidak mau kita harus antri. Ini mau pada kemana ya? Naik gunung kok gini-gini amat? Mengingat hari semakin siang, kabut pun mulai turun seolah sinyal akan turun hujan. Kami pun mempercepat langkah demi langkah. Kami tiba di camp area sekitar pukul 12:30 siang dan langsung membantu teman kami yang sudah lebih dulu sampai untuk take tempat dan setup tenda. Oke guys, sekarang kita mau masak karena di cuaca saat ini hujan, kayaknya dingin gitu ya. Gimana kondisi hari ini Bang? Ngomong dong Bang. Kondisi hari ini menyejukkan hati untuk para hati-hati yang terluka. Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tattered waves and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love. Kami kira kata surga dunia itu cuma kiasan belaka. Tapi setelah melihatnya, I was made kami nggak tahu lagi harus berkata apa. to fall in love with you. Sticking to the roads that we had lifted. Summer eyes have left this place. Everything I want to give you has been broken on your face. I was made to fall in love with you. Bangun weh. Summit Attack. Karena 5 agak kesiangan sih.
Teruntuk Gunung Prau. Di antara sekian pilihan jalan kembali, menujumu adalah jalan yang kami pilih. Darimu, kami mendapati banyak arti. Dari udaramu, kami belajar untuk mengubur rasa pamrih. Tak berwujud, namun nyata terasa, berhembus tak pandang siapa, kapan dan bagaimana. Dari hujanmu, kami mendapati arti sebuah kerendahan hati. Dia berpesan, betapapun kita tinggi, ada saatnya untuk membumi. Mentarimu mengajari kami arti sebuah menanti, arti temu, serta arti sebuah pergi, memberi sebuah hangat, memapah secercah harap. Sekali lagi, teruntuk Prau, terima kasih atas pembelajarannya, terima kasih atas segalanya.